Akhir tahun 2025 menjadi akhir tahun yang kelam bagi warga Sumatera, khususnya bagi warga wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pasalnya, bencana banjir bandang yang melanda Pulau Sumatera telah melumpuhkan sebagian akses ke kota-kota di wilayah tersebut. Bencana ini disebabkan oleh cuaca buruk, tetapi hal yang paling penting yang perlu diketahui adalah bahwa tanah sudah tidak dapat menampung air hujan karena deforestasi serta banyaknya industri-industri ekstraktif yang memanfaatkan keindahan alam Sumatera. Maka dari itu, diperlukannya langkah strategis untuk mencegah bencana lainnya yang datang. Di mana di sisi lain, air hujan sering menjadi kambing hitam dari setiap kejadian yang terjadi. Padahal faktanya, jika dikelola dengan baik, air hujan dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya yang berkelanjutan, menurut komunitas Bajo Bening dalam program sekolah air hujan. I'm waiting for you in our bed till you came home at 3. Strolling around the city with some other girl. Who's got a time looking pretty for somebody's man? Oh, how could I? Pada suatu Sabtu yang cerah, kami, 5 orang yang beruntung dan penuh rasa ingin tahu, berkesempatan mengikuti sebuah kegiatan belajar yang berbeda dari biasanya. Di hari itu, kami dikenalkan pada teknologi islah, instalasi lumur air hujan, yaitu sebuah teknologi sederhana yang menyaring air hujan menjadi air bersih melalui 3 tahap filtrasi. Pengalaman ini menjadi pintu bagi kami untuk memahami lebih dalam gerakan mengembalikan air kepada bumi. Sebuah perjalanan yang membawa kami pada sekolah air hujan Bajo Bening, yaitu sebuah sanggar sederhana di Kecamatan Ngaglik milik komunitas Bajo Bening. Berdirilah sekolah air hujan, yang dimana sebuah ruang kecil yang lahir dari keinginan mengembalikan air ke dalam tanah dan memastikan generasi selanjutnya bisa hidup merasakan kesegaran bumi ini. Sekolah ini bukanlah lembaga formal, bukan pula bangunan megah dengan struktural ketat. Ini hanyalah satu ruang tempat orang duduk di lantai, memakan hidangan sederhana, dan berbincang tentang sesuatu yang selalu kita lihat tapi jarang kita kenali, yaitu air hujan. Nah, sekolah itu sendiri menjadi ruang yang kita jadikan ini wadah atau tempat kita bisa ngopi. Ngopi itu ngobrol perkara inspirasi gitu lah. Ngobrol inspirasi terkait dengan kaitannya dengan air hujan. Karena air hujan ini kan sebetulnya satu, kita semua sudah mengenal, hanya kita nggak pernah berkenalan sehingga menganggap air hujan itu musuh kita. Nah, di tempat inilah sekolah ini menjadi wadah untuk kita bisa ngobrol bareng. Komunitas Bajo Bening merancang ruang ini sebagai wadah untuk mengobrol, untuk memberi inspirasi dan saling membuka cara pandang. Dan dari sinilah nama sekolah dipilih. Bukan untuk menciptakan jarak, tapi agar orang mau datang, mau belajar, dan mau mendengarkan. Bagi para penggeraknya, air bukan sekedar benda fisik. Ia memiliki sejarah panjang dalam filosofi penciptaan. Dari air, bumi dibentangkan. Dari air, tumbuhan tumbuh. Dari air, hewan dan manusia hidup. Seluruh makhluk di bumi terhubung oleh air. Persoalan air adalah persoalan sosial, persoalan politik, persoalan kemanusiaan. Mereka percaya bahwa manusia harus kembali menempatkan diri sebagai penjaga keselarasan semesta, bukan penguasa yang menghabisi sumber hidupnya sendiri. Lalu apa yang menjadi fokus sekolah ini? Yaitu sesuatu yang sangat sederhana. Air hujan adalah solusi air bersih hari ini dan masa depan. Air tanah terus dieksploitasi tanpa pemulihan dan juga aksesnya yang tidak merata. Sementara air hujan turun gratis, melimpah, merata, dan tersedia untuk semua orang. Di ruang diskusi kecil inilah masyarakat diajak untuk belajar, bertanya, mengkritisi, dan berdialog. Kenapa kita ragu menggunakan air hujan? Apa hambatan sosial, budaya, dan pengetahuan kita? Bagaimana kita bisa kembali memanfaatkan sumber yang Tuhan turunkan langsung dari langit? Sekolah air hujan ingin kita menumbuhkan kesadaran bahwa air hujan bukan hanya sumber air, tapi bisa menjadi sumber kemandirian, sumber kesehatan,
sumber ekonomi, sumber budaya, sekaligus sumber rasa syukur jika kita bisa memaksimalkannya. Artinya manusia ini diciptakan oleh Tuhan itu semua kebutuhannya sudah dihamparkan, sudah dipersiapkan semuanya gitu. Jadi termasuk air ini pun, karena tanpa air nggak akan ada tumbuhan hidup, tanpa air nggak akan ada yang namanya hewan hidup. Begitu juga manusia. Artinya seluruh makhluk ini, air itu menjadi kebutuhan yang sangat mendasar. Ini secara filosofi. Artinya air ini memberikan sumber penghidupan untuk seluruh makhluk gitu. Komunitas Banjumening bergerak di bidang edukasi yang bertujuan untuk mengajak masyarakat agar mensyukuri nikmat yang diberikan melalui pengelolaan dan pemanfaatan air hujan dengan sebaik-baiknya. Komunitas Sekolah Air Hujan ingin mengajak dan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk sadar bahwa pada hakikatnya kita membutuhkan air, terutama isu air di beberapa dekade terakhir menjadi fenomenal, apalagi air sangat amat erat kaitannya dengan kesehatan. Maka seringkali Ibu Sri bersama dengan rekan-rekannya menekankan kepada masyarakat bahwa isu air adalah bagian dari isu kesehatan. Penyakit yang biasa terjangkit di mana-mana adalah kritik tanpa solusi. Kerap kali orang-orang hanya mengomentari terkait kegelapan yang mereka rasakan, namun tidak memberikan solusi atas itu. Solusi seperti islah yang dicanangkan oleh Sekolah Air Hujan merupakan bentuk solutif dari masalah yang ada. Ibu Sri selaku founder dari Sekolah Air Hujan mengatakan, jika kita mengkritik tanpa memberikan solusi, itu sama saja dengan pecundang. Begitu tegasnya. Sekolah Air Hujan menyalurkan pengetahuannya dengan cara yang berbeda kepada masyarakat. Komunitas ini memilih pendekatan yang soft dengan menyentuh hati masyarakat melalui budaya lokal, alih-alih menggunakan seminar formal atau bahasa saintifik yang mereka tidak tahu artinya. Mereka benar-benar menyadari fakta bahwa orang Jawa tidak selalu terbiasa dengan menyampaikan ilmu secara akademik. Budaya adalah pintu masuk yang paling alami. Ini adalah cara Sekolah Air Hujan membuat pendidikan terasa dekat. Mereka tidak memaksa orang untuk belajar, tapi mereka mengajari mereka melalui apa yang mereka kenal, sayangi, dan warisi. Bahasa budaya menyentuh, mengalir, dan akhirnya membawa orang untuk mengenali air hujan sebagai sumber kehidupan. Oke, yang paling penting adalah bahwa hidup ini, kita ini hanya tamu. Maka jadilah tamu yang baik, jadilah tamu yang mampu untuk menyadari diri kita sebagai tamu, sehingga kita menghargai apa yang disediakan, fasilitas yang disediakan oleh yang kita tamuni ini. Setidaknya fasilitas-fasilitas yang Tuhan berikan pada kita jaga dengan baik. Karena kita bicara fasilitas, bicara air, dan bicara seluruh semesta ini, bicara tentang seberapa peradaban kita. Terima kasih banyak Ibu.